Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu wali murid di mana saja berada, pada kesempatan ini saya kembali ingin men-sharing pelaksanaan PPDB khusus di Kota Tangerang, di mana yang saya kutip dari situs resmi PPDB Kota Tangerang. Kita langsung saja. Kita buka situs dengan cara membuka Google Chrome atau Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ya. Langsung saja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini tampilan Google Chrome yang saya pakai. Sekarang kita ketik PPDB spasi Kota spasi Tangerang. Ya, kita cari. Nah, inilah tampilannya ya. Kita buka. Pada video terdahulu saya sudah menjelaskan tentang statistik dan beranda dari PPDB Kota Tangerang ini. Sekarang kita lanjutkan ke informasi dan prosedur ya. Nah, informasi dan prosedur ini memiliki 3 ya. Pertama, prosedur dan ketentuan. Kedua, lokasi sekolah. Yang ketiga adalah jadwal ya. Kita buka dulu prosedur dan ketentuan agar kita memahami apa itu prosedur dan ketentuan. Karena ini khusus SD, maka saya klik SD. Bapak dan Ibu wali murid semuanya yang saya hormati, inilah prosedur dan ketentuan PPDB 2021 untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Ya, ketentuan umumnya kita klik. Nah, ketentuan ini meliputi hal-hal sebagai berikut ya. Jadi ketentuan umum ini berupa kata atau kalimat yang memiliki penafsiran sudah umum dan diketahui oleh khalayak ramai. Contoh, wali kota adalah wali kota Tangerang. Kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan Kota Tangerang. Apa itu jenjang pendidikan? Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Ya, ini istilah-istilah yang sudah diketahui oleh khalayak ramai dan sudah baku. Ya, kita cari di sini istilah ijazah apa, program paket apa, ya sampai dengan jalur zona umum apa, jalur zona wilayah apa ya. Jadi ibu atau bapak bisa melihat langsung di ketentuan umum ini ya. Ya, di ketentuan umum ini ya. Nih, istilah-istilah yang dipakai. Kemudian kita beralih ke pola seleksi. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, pola seleksi yang berada di situs PPDB jenjang SD Kota Tangerang. Pertama, A. Seleksi melalui jalur zonasi. Apa itu? Yaitu calon peserta didik baru, yaitu warga Kota Tangerang yang berdomisili paling lambat tanggal 31 Mei 2020. Ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan berdasarkan zonasi yang ditentukan sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini. 1. Zona lingkungan sekolah. Penerimaan peserta didik baru jalur zona lingkungan sekolah dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut. A. Zona tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan dan pembagian zonasi yang berada di lampiran 2 dan ketiga ya. Yang kedua, usia calon peserta didik. Yang ketiga, C. Nomor urut pendaftaran.
Penerimaan peserta didik baru jalur zona lingkungan ini untuk masuk jenjang SD mendapatkan skor sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan dalam lampiran keputusan ini dengan kriteria sebagai berikut. Calon peserta didik baru yang berdomisili dalam zonasi 1 RT dengan lokasi sekolah mendapatkan skor 5. Ya. Terus yang B, calon peserta didik baru yang berdomisili dalam zonasi 1 RW dengan lokasi sekolah mendapatkan skor 4. Sedangkan calon peserta didik baru yang berdomisili dalam zonasi RT, RW, sekitar lingkungan lokasi sekolah sesuai dengan lampiran juknis mendapatkan skor 3. Itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu tentang zonasi lingkungan sekolah. Kemudian zona wilayah. Zona wilayah apa itu? Adalah zona yang terdiri dari beberapa kecamatan yang sudah ditetapkan menjadi 3 wilayah. Terdiri zona 1 Kecamatan Larangan, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Pinang. Zona 2 yaitu Kecamatan Cipondo, Kecamatan Batu CPR, Kecamatan Benda, Kecamatan Neglasari, dan Kecamatan Tangerang. Yang ke C yaitu zona ketiga yaitu Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas, dan Kecamatan Priok. Jadi Bapak dan Ibu bisa merasakan Ibu berada di zona mana ya. Kita lanjut. Penerimaan peserta didik baru jalur zona wilayah dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut. A. Zona tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan dan pembagian zonasi. Ya, penjelasannya berada di lampiran 2 dan 3. Ya. Yang B, usia calon peserta didik. Yang C, nomor urut pendaftaran. Penerimaan peserta didik baru jalur zonasi wilayah untuk masuk jenjang SD mendapatkan skor sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan. Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, dalam lampiran keputusan ini dengan kriteria sebagai berikut. Calon peserta didik baru yang berdomisili dalam zona wilayah dengan lokasi sekolah mendapatkan skor 2. Yang ketiga, zona wilayah umum antar zona wilayah. Ya. Yang mana itu? Yaitu penerimaan peserta didik baru zona wilayah umum antar zona dalam kota dengan pertimbangan kriteria urutan prioritas sebagai berikut. Apa yang diprioritaskan? Pertama, usia calon peserta didik. Yang kedua, nomor urut pendaftaran, ya kan? Jadi ini di ranking Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Usia anaknya berapa di ranking, terus nomor urut pendaftarannya juga di ranking. Siapa yang duluan, siapa yang cepat, siapa yang dapat gitu ya. Yang keempat, yaitu zona luar kota Tangerang. Yaitu penerimaan peserta didik baru zona luar kota Tangerang dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut. Ini yang berada di luar Tangerang ya. Yang pertama, usia calon peserta didik. Yang kedua, nomor urut pendaftaran. Jadi ini juga di ranking sama dengan zona wilayah umum antar zona wilayah ya. Nah, kemudian Bapak-bapak Ibu-ibu, kita beralih ke bagian B, yaitu seleksi melalui jalur afirmatif. Jadi seleksinya ada beberapa ini. Yang pertama yaitu seleksi melalui jalur afirmatif. Siapakah calon peserta afirmatif ini? Calon peserta didik baru dari jalur afirmasi merupakan calon peserta didik yang orang tuanya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Ya, jadi yang merasa punya kartu DTKS atau keterangan DTKS itu diprioritaskan untuk masuk ke jalur afirmasi. Ya. Yang diprioritaskan yang mana? 1. Zona tempat tinggal ke sekolah. Itu tetap dihitung karena ini sistemnya zonasi ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Kemudian usia calon peserta didiknya. Yang terakhir nomor urut pendaftaran ya. Penerimaan peserta didik baru jalur afirmasi untuk masuk ke jenjang SD ya, mendapatkan skor sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan kriteria sebagai berikut. Jadi semuanya pakai zona ya.
Calon peserta didik baru yang berdomisili satu zona dengan sekolah, itu skornya 2. Calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zona sekolah mendapatkan skor 1. Sedangkan melalui jalur pindahan dan orang tua wali atau orang tua angkat ya. Yang terakhir untuk selanjutnya ya, seleksi melalui jalur perpindahan atau tugas orang tua atau wali ya. Seleksi calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua wali mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut. 1. Usia calon peserta didik. Yang kedua, nomor urut pendaftaran ya. Begitu juga dengan seleksi melalui jalur anak berkebutuhan khusus, ini ABK ya. Maaf, seleksi calon peserta didik anak berkebutuhan khusus ABK yang dapat diterima di SD negeri penyelenggaraan pendidikan eksklusif adalah ABK yang dinyatakan lulus dalam asesmen awal yang dilaksanakan oleh tim asesmen Dinas Pendidikan Kota Tangerang atau tim asesmen sekolah yang sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan. Jadi anak ABK ini bisa masuk ke sekolah inklusi atau sekolah negeri yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Itu syaratnya pertama harus dites dulu gitu ya. Bahasa itu ya, bahasa penjelasannya begitu. Dites dulu ya. Seleksi calon peserta didik anak berkebutuhan khusus mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut. 1. Usia calon peserta didik, kemudian nomor urut pendaftaran ya. Itu semuanya dilihat gitu ya. Calon peserta didik usianya berapa, nomor urut pendaftarannya berapa gitu ya. Yang lebih dulu tentunya yang diprioritaskan. Yang E yaitu seleksi melalui jalur zona wilayah tahap 2. Nah, ini sudah ke tahap 2 ya. Yaitu seleksi calon peserta didik baru jalur zona wilayah pada tahap kedua mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut. Pertama, zona tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan dan pembagian zonasi, yaitu ada di lampiran 2 dan ketiga. Yang kedua, usia calon peserta didik. Yang ketiga, nomor urut pendaftaran. Penerimaan peserta didik baru jalur zona wilayah tahap kedua ini untuk masuk ke jenjang SD mendapatkan skor sesuai dengan zonasi yang ditetapkan. Kriterianya: 1. Calon peserta didik baru yang berdomisili dalam zona wilayah dengan lokasi sekolah mendapatkan skor 3. Yang kedua, calon peserta didik yang baru yang berdomisili di luar zona wilayah dengan lokasi sekolah mendapatkan skor 2. Sedangkan yang ketiga, calon peserta didik baru yang berdomisili di luar kota Tangerang dengan lokasi sekolah mendapatkan skor 1. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu tentang pola seleksi menurut situs PPDB 2021 untuk jenjang pendidikan sekolah dasar di Kota Tangerang. Ya. Kiranya sampai di sini dulu sebelum kita beralih ke daya tampung. Jadi maksudnya biar fokus ya satu-satu ya. Yang penting kita memahami dan tidak bingung ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Bila mana ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.